Halo brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Di video kali ini saya akan mereview Honda CR-V 150L terbaru 2021 warna grey. Can you feel it wrapped around your soul with no control? You can't breathe when you're drowning underwater. There's so much water. I'll run, I'll hide. Darkness always clouds my mind. When I look behind, it's moving closer every time. I can't pretend. Bicara soal harga, Honda CR-V 150L ini dibanderol di 34.325.000 brosis untuk OTR Bekasi. Kemudian untuk warnanya sendiri terdapat 3 pilihan nih, warna grey ini, kemudian ada warna merah dan warna hitam. Oke, langsung saja kita bahas seputar CR-V 150L ini. Jadi untuk bagian batok kepalanya brosis dibalut dengan cover pada bagian samping dan bagian atasnya yang menjadi satu. Jadi covernya ini menyatu ya, dari bagian samping ke sini kemudian ke atas. Lekukan-lekukan dan sudut-sudutnya juga sangat luar biasa. Hanya saja memang untuk CR-V brosis di bagian headlampnya masih menggunakan bohlam biasa, belum dibekali dengan LED. Begitu juga dengan bagian sennya. Sennya juga masih bisa dibilang jadul sih ya, mirip dengan CB versi pertama sennya, menggunakan bohlam berwarna kuning. Terdapat stripping bertuliskan Honda pada bagian dahinya. Kemudian untuk dudukan plat nomornya, dia tepat berada di depan dahinya sini. Jadi dia di sini ya, nggak di bawah. Lanjut ke bagian spakbor depannya, dia menggunakan warna grey atau abu-abu yang panjang ke depan, karena memang motor cross sendiri kurang lebih memang tampilannya seperti ini brosis. Dimana-mana motor cross memang konsepnya seperti ini. Spakbornya dia di bawah headlampnya, jadi nggak di bawah, cuman dia nempel sama headlampnya untuk bagian spakbor depannya. Nah untuk shock depannya dia sudah mengusung shock USD atau upside down. Nah ini bisa dibilang kelebihan dari Honda CR-V 150L ini. Nah seperti yang kita tahu brosis, shock USD itu bagian asnya kan di bawah ya, jadi otomatis rawan lecet dong. Nah tapi brosis nggak perlu khawatir, karena di sini sudah terdapat cover yang akan melindungi as shocknya dari cipratan-cipratan batu atau pasir atau mungkin lumpur kotor ketika kalian melewati jalan yang tanah atau jalan-jalan ya, jalan-jalan rusak ya umumnya motor cross seperti apa. Nah jadi udah ada covernya di sini yang akan melindungi. Kemudian untuk bagian kaki-kakinya brosis, yang saya suka dari CR-V ini, bagian velgnya dia menggunakan warna hitam. Jadi bukan warna chrome atau silver atau putih, dia menggunakan warna hitam. Tapi di bagian jari-jarinya dia menggunakan warna chrome. Kemudian di bagian tengahnya atau tromolnya dia menggunakan warna silver seperti ini paduannya. Nah untuk ukuran ban depan dia menggunakan 2.75 ring 21. Jadi untuk ring depannya sendiri menggunakan ring 21 brosis, mereknya IRC, dan tentunya belum tubeless ya, karena masih menggunakan jari-jari, jadi ada ban dalamnya. Kita beralih ke sisi sebelah kiri untuk bagian pengeremannya. Nah untuk bagian pengeremannya dia sudah dibekali dengan disc tipe wave brosis, jadi terdapat lekukan-lekukan pada bagian permukaannya. Kaliper menggunakan Nissin 2 piston yang juga berwarna abu-abu. Nah seperti ini brosis untuk tampilan kaki-kakinya sendiri. Sekarang kita naik ke bagian kokpit brosis. Nah kebetulan karena motor ini mau dikirim, jadi sudah terpasang aki brosis. Nah seperti ini untuk tampilan panel meternya sudah menggunakan full digital. Terdapat beberapa indikator seperti kecepatan, bahan bakar, trip yang menjadi satu dengan odonya. Jadi ada odo, trip A, trip B. Sayangnya di bagian speedometernya belum ada indikator perpindahan gear, kemudian indikator jam, oil change, dan lain-lain belum ada ya. Kemudian di sebelah kanan terdapat tulisan CR-V 150L. Di bagian bawah ada indikator lampu jarak jauh, sen, mil injeksi, dan netral. Nah, untuk bagian kunci kontaknya masih menggunakan kunci kontak manual, belum dibekali dengan smart key atau keyless, dan belum terdapat fitur alarm brosis.
Untuk bagian stangnya, dia menggunakan stang berwarna hitam. Untuk tombol-tombolnya di sebelah kiri ada saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek yang menjadi satu dengan dimmer atau pas. Kemudian ada klakson dan sen berada di paling bawah. Dan di sebelah kanan terdapat tombol starter dan engine cut. Maaf agak sedikit gelap bro, soalnya saya agak ngelawan cahaya nih di depan jalan, jadi agak sedikit gelap ya. Lanjut ke bagian tangkinya bro. Untuk tangkinya sendiri dapat menampung sebanyak 7,2 liter. Jadi walaupun tampak terlihat kecil, memang rata-rata motor cross itu tangkinya kecil ya, tapi ternyata kapasitasnya besar, 7,2 liter. Untuk tangkinya menggunakan warna hitam, kemudian fairing sampingnya dia menggunakan warna abu-abu. Dan jujur untuk CRF sendiri saya paling suka warna ini bro, warna abu-abu ini. Nah untuk warna abu-abu, jadi bagian fairingnya sampai ke bagian belakang full abu-abu bro. Kemudian ada pemanis di bagian bawah menggunakan warna hitam berbahan plastik kasar. Kemudian di sini ada motif-motif seperti ini. Paduannya dia hijau tua, ada putihnya, putih yang lebih ke krem, dan ada hitamnya. Dan di sini ada CRF berwarna putih 150L di bagian atas. Nah, pada bagian plastik kasarnya juga terdapat tekstur bulat-bulat seperti ini ya, sehingga mempermanis tampilan bodi sampingnya. Nah, untuk bagian frame-nya bro, dia menggunakan warna full hitam frame-nya. Kemudian sep depannya dapat terlipat ke atas walaupun nggak bisa ketahan, jadi akan turun secara otomatis, dibalut dengan karet pada bagian permukaannya. Nah, untuk bodi bagian bawahnya kita bisa melihat seperti ini. Nah, seperti ini bro, dia warnanya full abu-abu. Kemudian strippingnya ditarik ke bagian belakang. Kemudian untuk bagian armnya dia menggunakan arm tipe kotak. Jadi ya pada umum seperti motocross pada umumnya ya, kurang lebih menggunakan arm yang seperti ini dan cukup terlihat kekar menurut saya sih. Di sini juga terdapat cover rantai menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam. Lanjut untuk mesinnya sendiri bro, ini menggunakan mesin injeksi 150 cc bertipe SOHC, berpendingin sirip-sirip atau udara. Ini dia. Dan motor ini mempunyai 6 percepatan, 6 atau 5 ya. Kalau nggak salah itu 5. Jadi mesinnya ini banyak yang bilang basicnya mirip dengan Honda Verza. Jadi cuma ganti bodi aja ya. Kalau Verza kan lebih ke retro, tapi kalau CRF ini lebih ke cross. Jadi kayak Verza ganti baju. Banyak yang bilang seperti itu. Cuman kalau untuk dalam-dalamnya sendiri saya kurang paham. Tapi jika kita melihat sekilas, basicnya itu mirip banget dengan mesinnya Verza. Nah itu bro, untuk kapasitas oli mesin hanya 1 liter. Sama juga ya dengan Honda Verza ya. Ya ibaratnya kayak Sonic, CBR, CB, itu kan mesinnya sama semua ya. Nah kalau si CRF ini lebih ke Verza kalau menurut saya. Sekarang kita beralih ke sisi sebelah kanan. Jadi seperti ini untuk tampilan blok-blok mesinnya. Dia menggunakan paduan warna hitam dan warna silver pada bagian blok atasnya atau bagian headnya. Kemudian di bagian knalpotnya menggunakan warna hitam. Ini dia bro, dibalut dengan cover muffler tentunya di bagian depan. Tujuannya biar kaki kita nggak nyenggol ke sini, nggak panas ya. Tapi dia menggunakan bahan besi nih, hitam doff. Kemudian untuk bagian bodi sampingnya, sisi sebelah kanan seperti ini. Knalpotnya tentunya terlindungi oleh cover ini ya. Dia ada perlindungan double bro, ada perlindungan dari cover bodinya. Kemudian di bagian knalpotnya juga ada cover mufflernya menggunakan warna silver. Saya kira ini besi, tapi ini plastik bro, plastik ya. Knalpotnya full hitam. Kemudian untuk step belakangnya, dia ibaratnya kayak cuma ngait di bagian frame-nya aja sih ya, dilubangin terus ditaruh step. Jadi simple banget. Nah untuk pengereman bagian belakang tentunya juga sudah dibekali dengan disc brake dengan disc tipe wave. Jadi depan belakang discnya menggunakan tipe wave. Kaliper merek Nissin, 1 piston berwarna abu-abu. Kemudian untuk ban belakangnya nih menggunakan 4.1 ring 18. Jadi depannya ringnya 21, belakangnya 18. Ya seperti motor cross pada umumnya. Jadi ringnya lebih besar yang depan ya. Nah untuk shocknya sendiri bro, dia mengusung monoshock yang posisinya berada di sebelah tengah. Jadi di tengah shocknya. Kemudian pada bagian per-pernya dia menggunakan warna merah. Dan shocknya ini seingat saya sih bisa disetel ya. Cuman saya belum coba sendiri, tapi beberapa waktu yang lalu saya sempat review CRF, itu shocknya bisa di setel. Kayaknya yang di 2021 ini sih saya rasa juga masih bisa di setel untuk naik turunnya. Jadi itu salah satu keunggulannya, bagian shock belakangnya bisa di setel naik turun. Jadi bisa menyesuaikan tinggi badan kalian.
Kemudian di sini ada tambahan juga karet brosis yang akan melindungi shocknya dari cipratan-cipratan lumpur atau pasir ya, karena memang motor ini buat adventure. Kalau nggak ada karet ini, shocknya pasti bakal rawan kotor sih, dan ya bahaya aja sih kalau sering kotor bagian shocknya. Untuk bagian joknya sendiri ya seperti motor cross pada umumnya, jadi dia ukurannya kecil, menyesuaikan ukuran bodinya, menggunakan bahan yang menurut saya ya bisa dibilang cukup keras sih, karena memang rata-rata motor cross itu joknya keras. Warnanya hitam, ada tulisan Honda nih di bagian sampingnya menggunakan warna putih. Kemudian bodi belakangnya dia menggunakan warna abu-abu. Nah, untuk sennya dia di samping masih menggunakan bohlam biasa. Di bagian ujungnya terdapat stripping bertuliskan Honda berwarna putih. Kemudian bagian lampunya dia juga menggunakan lampu bohlam pada bagian stopnya. Kemudian di bagian bawahnya juga terdapat lampu senja nih brosis, yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya. Nah, ini dia lampu senjanya, dia nongol ke belakang. Untuk spakbornya sendiri menurut saya yang nggak begitu panjang sih ya, sepertinya sih agak sedikit nyiprat mungkin. Kalau kalian lewat jalur-jalur yang berlumpur atau hujan sih kayaknya sedikit nyiprat. Dan kurang lebih seperti ini tampilannya untuk full bodinya brosis, dari bagian belakangnya, kaki-kaki belakang hingga ke bagian sampingnya. Ini dia. Nah, untuk harganya sendiri dia hampir-hampir mirip dengan EDV CBS, jadi di 34 sekian. Tergantung kalian pilih yang cross, bisa adventure, bisa belusukan, atau EDV lebih yang matic. Cuman EDV juga bisa juga sih buat belusukan, cuman kan sensasinya pasti beda ya antara cross dan matic, tergantung pilihan kalian brosis. Oke brosis, mungkin cukup sekian video kali ini seputar review Honda CR-F 150R warna grey terbaru 2021. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran khususnya untuk brosis semua yang mau beli Honda CR-F di tahun 2021 ini. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa brosis.